Selamat siang teman-teman semuanya, penonton dimanapun berada pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang pelanggaran HAM yang sering terjadi khususnya di negara kita, Republik Indonesia. Yang ini merupakan Pembahasan ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ujian tengah semester yang saat ini tengah dilaksanakan di Universitas Pembangunan Indonesia, Kota Manado. Sebelum kami masuk ke dalam pembahasan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Wan Yusforni Zebua. Saya berasal dari Polonias, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya tengah menempuh pendidikan di Universitas Pembangunan Indonesia dengan mengambil fakultas yaitu Fakultas Hukum. Kepada teman saya Lewan, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Lewan Fritlaho. Asal saya dari Pulau Morotai, Halmahera Utara. Dan kami berdua akan membahas tentang pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya beri waktu kepada teman saya untuk menyampaikan apa itu pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih semuanya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ini merupakan tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu atau pemerintah atau penguasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah ditetapkan. Nah, jadi untuk itu dalam pembahasan ini kami berdua bersama dengan teman kami Lewan akan membahas seputar tentang pelanggaran HAM yang meliputi apa pemicu pelanggaran HAM itu bisa terjadi. Kedua, mengapa penegakan HAM itu penting dilakukan di Indonesia. Ketiga, apa upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Dan keempat, bagaimana tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran HAM. Dan terakhir, sebagai mahasiswa, apa peran kita untuk mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi di negara Republik Indonesia. Oke, pada saat ini mungkin di negara kita ini banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM. Mungkin teman kami Lewan punya pengalaman mungkin di daerahnya seperti kasus-kasus pelanggaran HAM yang sering terjadi. Mungkin teman kami Lewan pernah lihat atau pernah mengalami atau pernah menyaksikan sendiri kasus pelanggaran HAM ini. Mungkin di daerah Abang ada? Ada. Pelanggaran HAM itu sering terjadi, seperti pembunuhan, pemerasan. Oke. Kasus penganiayaan juga, Bang. Ya, Penganiayaan. Ya. Jadi teman-teman itu terjadi, iya. Sering terjadi. Jadi teman-teman pada kesempatan ini mungkin kita harus tahu bahwa pelanggaran HAM ini bisa terjadi karena suatu konflik. Itu pemicunya ya. Pemicunya pelanggaran HAM ini bisa terjadi. Pemicunya merupakan konflik atau sengketa tanah, Bang. Sengketa tanah misalnya kan ada orang yang punya masalah atau konflik tentang tanah, di situ nanti ada pelanggaran HAM. Itu bisa terjadi di situ. Bisa terjadi karena dalam masalah yang terjadi itu bisa memicu terjadinya misalnya apa, pembunuhan, ya kan, atau penganiayaan. Mungkin Abang sering melihat kasus-kasus bully anak di sekolah. Kalau saya sih cuma dengaran saja tentang membuli anak di sekolah itu. Oke. Jadi kasus penganiayaan juga teman-teman merupakan salah satu contoh pelanggaran HAM. Misalnya menganiaya seorang anak atau kasus bullying. Kasus bullying ini sering terjadi teman-teman. Di sekolah, senior bully junior atau guru atau dosen bully muridnya atau bully mahasiswanya. Sering terjadi itu. Nah, kepada teman kami Lewan, menurut Abang bagaimana peran kita untuk mengatasi pelanggaran HAM ini bisa terjadi? Apa peran kita, apa upaya kita untuk bisa mengatasinya?
bisa apakah biar nggak terjadi lagi atau setidaknya mencegah pelanggaran HAM ini bisa terjadi. Mungkin Abang Dewa bisa berikan pendapatnya. Oh, bisa. Jadi kami akan mengatasi itu pelanggaran HAM itu secara bersama-sama. Jadi kami harus mengatasi pelanggaran HAM itu, dan supaya pelanggaran HAM itu nggak sering terjadi Sering terjadi ya. di daerah kita, toh. Mungkin sering kita lihat itu. Iya. Yang saya mau itu kami bisa mengatasi sesuai dengan apa yang tercantum dalam undang-undang. Iya, Sesuai pelanggaran HAM. Oh iya, betul sekali. Jadi kita belajar dari undang-undang ya. Iya, undang-undang. Jadi segala perilaku kita atau perilaku manusia itu, perilaku warga negara itu dibatasi oleh undang-undang. Makanya dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM itu adalah salah satu peraturan yang secara khusus mengatur hak asasi manusia yang ada di Indonesia, teman-teman. Iya. Tindakannya. Iya. Jadi di dalam pasal 28J juga, pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 itu berbunyi bahwa setiap orang atau setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia. Itu harus itu. Jadi harus ya, kita harus menghormati hak asasi manusia hak itu, asasi manusia atau hak teman. Jadi salah satu contoh itu Bang, kita nggak boleh misalnya itu hak masing-masing kita loh. Jadi misalnya kita merampas hak orang lain. Itu salah satu contohnya. Itu nggak boleh sama sekali itu. Misalnya mungkin Abang seorang karyawan toh. Iya. Abang seorang karyawan Abang kerja di mana? Di tempat produksi beras ya. Di tempat produksi beras. Mungkin Abang bisa melihat atau bisa membayangkan bagaimana ketika Abang tidak dikasih upah atau tidak dikasih gaji. Mungkin gaji itu merupakan hak karyawan, Bang. Iya. Mungkin kalau memang nggak dikasih, mungkin itu termasuk pelanggaran HAM sebenarnya. Oh iya, itu termasuk itu. Iya. Karena itu hak kita. Jadi setiap orang mempunyai hak masing-masing. Iya, siap. Terus sebagai warga negara sebagai warga negara ya, apa kita juga punya kewajiban, misalnya punya kewajiban dalam mengatasi pelanggaran HAM ini bisa terjadi. Jadi sebagai warga negara mungkin kita bisa mengatasinya dengan cara edukasi atau pendidikan, misalnya seperti memberikan edukasi kepada orang lain, Bang. Iya. Mungkin misalnya kan Abang bersikap secara kasar terhadap saya. Nanti mungkin saya bisa juga memberikan pemahaman kepada Abang supaya itu jangan dilakukan. Itu salah satu contoh untuk mengatasi pelanggaran HAM itu bisa terjadi, Bang. Mungkin menurut Abang ini ya, saya mau bertanya, kita kan berdua sebagai mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia. Nah, menurut Abang nih, kita sebagai mahasiswa ya, apa peran kita dalam mengatasi pelanggaran HAM itu bisa supaya tidak terjadi? Sebagai kita mahasiswa, apa peran kita, Bang? Menurut Abang, coba. Jadi kalau menurut saya sebagai mahasiswa itu, untuk mengatasi pelanggaran HAM itu, jadi sebelumnya kita mahasiswa itu sudah memahami tentang masalah pelanggaran HAM itu. Iya, baru kita bisa memberikan contoh kepada seseorang yang sering terjadi itu, kita bisa memberikan contoh. Ya, betul. Kalau kita tidak memahami itu pelanggaran HAM itu, bagaimana kita bisa memberikan contohnya? Betul sekali, Bang. Jadi kita sebagai mahasiswa harus memberikan contoh yang baik lah ya, memberikan contoh yang baik kepada orang lain, kepada masyarakat ya kan, di sekitar kita toh, di daerah kita. Ya, itu salah satu contoh ya, Bang. Mungkin juga teman-teman dalam hal kasus pelanggaran HAM ini, salah satu cara untuk mengatasinya juga adalah dengan mungkin teman-teman kalau ada kasus pelanggaran HAM itu dikasih pembinaan dari pemerintah atau rehabilitasi, dikasih pembinaan bahwa pentingnya kesadaran itu tentang hak asasi manusia. Oke, kepada teman kami Lewan, saya mau bertanya lagi, Bang, boleh? Boleh. Itu
Bisa bisa. Menurut abang, kita kan sekarang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Menurut abang nih, apa upaya pemerintah kita untuk mengatasi pelanggaran HAM itu bisa terjadi? Upaya pemerintah. Ya, upaya pemerintah. Apa upaya pemerintah, Bang? Misalnya menurut abang lah ya. Iya. Menurut abang. Upaya pemerintah. Upaya pemerintah misalnya menegakkan undang-undang, kan itu kan pemerintah kan udah membentuk undang-undang toh. Menegakkan. Itu salah satu contoh upaya pemerintah dalam mengatasi hak asasi manusia dengan cara membentuk undang-undangnya. Iya. Membentuk undang-undang sehingga kalau ada undang-undang teman-teman, perilaku warga negara itu bisa terbatasi. Nah, jadi ini berhubungan dengan hukum ya Bang ya? Iya, hukum. Berhubungan Iya. dengan fakultas kita toh? Fakultas. Jadi ini berhubungan dengan hukum. Mungkin kalau misalnya kita kembali ke belakang, hukum itu apa yang dimaksud dengan hukum? Nah, menurut Abang, hukum itu apa Bang? Hukum menurut saya kalau hukum itu tindakan yang dilakukan oleh undang-undang. Tindakan untuk undang-undang ya, misalnya hukum ini misalnya kalau kita bisa bicara dengan hukum, itu hukum ini merupakan peraturan Bang. Peraturan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi yang ditaati oleh setiap warga negara agar perilaku setiap warga negara itu bisa terkontrol teman-teman atau dibatasi oleh undang-undang. Jadi mungkin dalam undang-undang yang berlaku Bang, kita bisa kita bisa sadar bahwa apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi begitu teman-teman pembahasan tentang pelanggaran HAM ini. Iya. Jadi dengan pembahasan kami ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua, kepada penonton dimanapun berada. Demikian pembahasan kami pada siang ini, dan kepada teman-teman semuanya juga mungkin kita bisa mengajak bisa mengajak teman-teman yang menonton agar bisa bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia di Kota Manado. Mari bergabung teman-teman. Bergabung dengan kami semua agar kami bisa membangkitkan itu pembangunan Indonesia yang ada di Kota Manado ini. Menjadi lebih baik ya, lebih baik. Salah satunya Universitas Pembangunan. Ya, Universitas Pembangunan Indonesia. Mungkin kita sebagai mahasiswa, teman-teman, kita berperan penting Bang dalam pembangunan. Dalam pembangunan. Salah satu contoh tadi tentang pelanggaran HAM ini. Kita sebagai mahasiswa punya peran penting. Jadi mari kita juga mengajak teman-teman yang lain di Pulau Tribantung berada, mari bergabung bersama kami. Bergabung dengan kami berdua di Universitas Pembangunan Indonesia. Jadi demikian pembahasan kami pada siang ini, pada kesempatan ini tentang pelanggaran HAM. Mungkin barangkali ada yang kurang dari pembahasan kami. Dengan sebesar-besarnya kami minta maaf, dan semoga pembahasan kami ini bermanfaat buat teman-teman sebagai edukasi, ya kan Bang? Edukasi pendidikan kepada teman-teman yang menonton video kami ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.